Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nusaleha. Saya dari jurusan Hukum Keluarga kelas 3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai hukum tata negara yang mana telah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester lamanya. Nah, langsung saja. Yang pertama, terkait definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal. Nah, dalam bahasa Inggris, hukum tata negara disebut dengan constitutional law. Nah, dalam bahasa Prancis disebut dengan droit constitutionnel. Nah, dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsrecht. Sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan Verfassungsrecht. Nah, menurut Van Vollenhoven bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum atasan, dan masyarakat hukum bawahan. Nah, menurut Solton bahwa hukum tata negara adalah mengatur organisasi daripada negara. Sedangkan menurut Lejeman bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Nah, sedangkan menurut Kusumadi Pujosewojo bahwa hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur bentuk negara, baik itu kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, baik itu kerajaan atau republik, nah yang menunjukkan masyarakat hukum atasan ataupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya. Nah, lanjut pada pembahasan berikutnya terkait ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama ada organisasi negara, yang kedua ada struktur pejabat negara, yang ketiga ada pembagian kekuasaan dan hubungannya. Nah, yang selanjutnya terkait sumber hukum tata negara. Nah, yang pertama itu ada hukum internasional yang mana telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan tertulis, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis, contohnya hukum adat. Nah, yang keempat yaitu jurisprudensi, yaitu peradilan. Yang kelima ada constitutional convention atau biasa disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan. Nah, yang keenam ada doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctorum. Nah, berikutnya asas-asas HTN. Nah, asas-asas HTN ini yang pertama ada asas negara kesatuan. Nah, dalam asas ini yang pertama ada desentralisasi, yang kedua ada dekonsentrasi, nah yang ketiga ada tugas pembantuan. Desentralisasi yang pertama bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan pusat kepada badan-badan lain atau ke daerah. Nah, yang ketiga ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah. Nah, berikutnya ada asas negara hukum, yang mana ciri-ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965 itu. Yang pertama, ciri-cirinya ada jaminan HAM atau jaminan hak asasi manusia. Yang kedua ada badan kehakiman bebas atau mandiri. Yang ketiga ada pemilu yang bebas. Terus ada kebebasan menyatakan pendapat. Terus kebebasan berserikat dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikutnya ada asas demokrasi indikator yang oleh Afan Ghaffar, yang mana yang pertama ada penyelenggaraan kekuasaan yang berasal dari rakyat, yang kedua ada penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, yang kemudian ada adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, kemudian ada rotasi kekuasaan, terus ada pemilu dan juga kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Nah, sekarang pembahasan terkait bentuk negara hukum. Dilihat dari bentuk formal, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada individualisme, yang mana sebuah negara memberikan kemerdekaan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, atau disebut dengan liberal. Yang kedua ada negara atau Nachtwaterstaat, yaitu penjaga malam, yaitu yang hadir ketika membutuhkan negara tersebut. Nah, kemudian ada monopoli,
yaitu peran negara sangat dominan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dilihat dari bentuk material terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada kolektif, yaitu sebuah sifat konsensus antara masyarakat dengan pemimpin untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan. Nah, kemudian ada dominasi negara, yaitu sebuah sifat mendominasi atau memaksa masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Nah, kemudian ada welfare state, yaitu cita-cita yang ideal dengan mengadopsi kolektif dan dominasi negara agar terciptanya keseimbangan antar negara dengan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara. Nah, yang selanjutnya terkait tipe dan bentuk susunan negara, yang mana bentuk negara secara umum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu negara kesatuan atau biasa disebut dengan unitarisme, yaitu negara yang hanya terdiri atas satu negara. Nah, ciri-cirinya, 1 konstitusi yang berlaku, 1 pemerintahan di tingkat pusat, dan 1 kewarganegaraan. Nah, yang berikutnya ada negara serikat atau disebut dengan federalisme, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara. Nah, ciri-cirinya, 1 wilayah negara bagian terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua adalah kedaulatannya ganda. Nah, kemudian bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama autokrasi, yaitu kekuasaan tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat, contohnya kerajaan atau kekaisaran. Nah, yang kedua ada oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau berkelompok tertentu. Nah, yang ketiga ada monarki, yaitu berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh sepanjang hayat untuk memerintah negaranya. Nah, yang keempat adalah republik, yaitu yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, bentuk negara menurut Aristoteles yaitu kalau bentuk sempurna monarki, bentuk kemerosotannya adalah depoti atau tirani. Nah, sedangkan bentuk sempurna aristokrasi, bentuk kemerosotannya adalah oligarki atau plutokrasi. Nah, terus bentuk sempurnanya politeia. Nah, bentuk kemerosotannya adalah demokrasi. Nah, kemudian ada materi terkait silus teori, yang mana yang pertama monarki. Nah, monarki ini diperintah satu orang yang berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Nah, kemudian ada tirani, yang mana diperintah satu orang yang berkepentingan dengan sewenang-wenangnya. Nah, yang kemudian ada aristokrasi, yang mana diperintah oleh beberapa orang. Kemudian ada oligarki, yang mana diperintah beberapa orang juga. Nah, oklokrasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur atau bebas sama gitu. Nah, kemudian ada demokrasi, yang mana pemerintahan dijalankan rakyat berdasarkan kepentingan rakyat. Nah, kemudian mengenai sistem pemerintahan. Nah, menurut Muhammad Mahfud MD, sistem presidensial mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut. Yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua ada pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Terus menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Terus eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Nah, berikut sistem pemerintahan. Nah, sementara itu sistem parlementer mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yang mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah. Kemudian pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kemudian ada kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang kemudian ada kedudukan eksekutif atau kabinet lebih merendah dan bergantung kepada parlemen. Nah, berikut terkait negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah suatu sistem pemerintahan yang lebih menerapkan kepada kekuasaan tunggal. Nah, karakteristiknya itu yang pertama sistem satu partai atau partainya tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Terus organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Nah, kemudian ada penentuan wakil rakyat masih dominan oleh penguasa. Terus ada eksekutif dominan.
Nah, contoh yang menganut sistem autokrasi modern ini adalah fasisme Italia, nasisme Jerman, dan juga komunisme Uni Soviet. Nah, kemudian pembahasan mengenai demokrasi modern. Nah, karakteristik yang dimiliki demokrasi modern ini yaitu sistem multipartai. Kemudian penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kemudian kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Kemudian rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Terus undang-undang dominan. Nah, contoh negara yang menganut sistem demokrasi ini adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian terkait pembatasan kekuasaan, yang mana dikemukakan oleh Maurice Duverger bahwa pelaksanaan pembatasan kekuasaan itu menurutnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama secara langsung, yang mana terjadi pemilihan para penguasa. Nah, pemilihan para penguasa oleh rakyat disertai syarat-syarat bahwa pemilihan itu harus memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Yang kemudian ada pembagian kekuasaan, yang mana pembagian kekuasaan ini bermaksud untuk mencegah para penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak dengan sewenang-wenangnya. Kemudian ada kontrol yurisdiksional, yaitu peraturan-peraturan hukum dalam pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh lembaga-lembaga. Nah, kemudian memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, di mana tujuannya memberikan alat kepada para warga negara untuk menjamin terlaksananya pembatasan kekuasaan penguasa. Nah, yang ketiga ini adalah pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat yang dilihat dari internal ataupun eksternalnya. Nah, pengendalian ini diadakan pengawasan secara timbal balik. Perlu kita ketahui bahwa eksekutif adalah kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making function. Yang kedua, presiden. Yang ketiga, satuan kerja pemerintah. Nah, sedangkan legislatif itu kekuasaan melaksanakan undang-undang atau biasa disebut dengan rule application function. Nah, contohnya itu DPR. Nah, sedangkan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut dengan rule adjudication function. Nah, contohnya itu kehakiman. Nah, yang berikutnya mengenai trias politika. Nah, trias politika ini terbagi ke dalam 3 periode. Periode pertama masa Prancis abad ke-16, yang mana terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama fungsi diplomasi, yang kedua fungsi defensi, yang ketiga fungsi finansi, dan yang keempat fungsi justisi. Dan yang kelima adalah fungsi polisi. Nah, kemudian pada periode kedua, yaitu yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu tahun 1632 sampai 1704. Yang pertama fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, yang ketiga fungsi federatif. Nah, yang ketiga ini adalah oleh Montesquieu tahun 1748, yang mana ada pada L'Esprit des Lois dalam bukunya The Spirit of the Law, yang mana ada 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.